Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi dengan tutorial dari Bu Zahra. Karena banyak banget yang minta dikasih tahu nih cara dari contoh soal-soal PAS yang sudah diberikan, ya kan? Karena banyak yang minta tutornya, sedikit saya bantu untuk menjawab. Nah, mulai dari pertanyaan yang ini. Rusuk persegi A adalah 3 cm lebih besar daripada rusuk persegi B. Jika jumlah luasnya adalah 369 cm persegi, panjang rusuk masing-masing persegi tersebut. Ditanya itu panjang rusuk masing-masing ya persegi. Sebetulnya soal ini itu apa ya? Nggak ada di soal K9 ya kan. K9 itu nggak belajar, tapi ini kombinasi di mana dari soal ini tuh adanya materinya di kelas 8 kalau nggak salah ya. Ini materinya ada di kelas 8, bisa masuk ke pelajaran aljabar, itu bisa ya, karena pemfaktoran di kelas 9 itu ya kan, persamaan kuadrat pemfaktoran adanya usul-usul asal usulnya itu dari aljabar ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya kombinasi soal ya. Walaupun bukan kemarin nggak diajarin Bu kayak begini. Iya betul. Memang tidak ada pelajarannya yang seperti ini. Tapi dilihat dari soalnya, ini itu kombinasi soal dan ini masuk ke materi persamaan kuadrat, dimana pada akhirnya nanti jawabannya adalah difaktorkan, gitu ya. Nah, jadi baik langsung saja dijawab sama saya. Nah, ini kan ada rusuk persegi A adalah 3 cm lebih besar daripada rusuk persegi B. Jadi kalau gitu rusuk B itu kita bisa umpamakan dengan panjang rusuk B ya. Oke. Panjang rusuk B itu kita misalkan sama dengan X gitu. Nah, kalau gitu karena dia persegi A adalah 3 lebih panjangnya itu 3 cm lebih besar daripada rusuk B, berarti kalau gitu panjang rusuk A kita misalkan dengan berapa? Berarti ya 3. X plus 3 ya kan. Astagfirullahaladzim pentabelnya. Nah ini. X plus 3. Nah, terus dia tuh diketahui adalah luasnya. Tapi pertanyaannya rusuk masing-masing persegi. Luasnya sudah diketahui. Nah, artinya kan tadinya ada luas persegi A, ya kan, ditambah dengan luas persegi B yang jumlahnya adalah 369 cm persegi. Terus pertanyaannya, kalau luas persegi itu kan S kali S, ya kan? Atau rusuk kali rusuk gitu. Nah, rusuknya kita belum tahu nih, tapi kita hanya tahu permisalannya saja gitu. Jadi kalau gitu kita bisa umpamakan luas persegi A itu adalah dengan X plus 3 kuadrat. Wah, aduh, kok muncul mulu sih. Oke, lanjut ya, sorry ada iklan. Plus luas B itu berapa? Luas B itu ya berarti adalah X kuadrat gitu. Nah, totalnya dari kedua ini yaitu 369. Nah, ini berapa nih? X plus 3 kuadrat. Hasilnya itu kan berarti X kali X ya kan? X kali 3X, 3 kali X, 3 kali 3 gitu. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 6X plus 9 plus ya ini X kuadrat sama dengan 369. Tuh. Lanjut ya. Paham ya ini maksudnya dapatnya dari mana ya? Dari ini ya kan. Kalau misalnya X plus 3 dikali X plus 3 ya kan. X kali X yaitu X kuadrat. Terus X kali X kali 3 berarti plus 3X. 3 kali X berarti 3X. Terus 3 kali 3 ya 9. 9. Nah, ini kalau di total, kalau ditambah hasilnya adalah
X kuadrat plus 6X plus 9. Ini ya. Lanjut nih, sini. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita lihat di sini ada ini kan nilai 369, biar bisa kita hasilkan ya kan, maka dia pindah ruas. Yang tadinya posisinya ada di kanan, dia pindah ruas ke kiri. Dan yang ini mana yang bisa kita jumlah? Nah, ini selanjutnya ya, yang bisa kita jumlah ya. X kuadrat ditambah X kuadrat, langsung aja ya. X kuadrat tambah X kuadrat berarti hasilnya adalah, ingat kalau ditambah itu berarti menjadi 2X kuadrat. Nah, kemudian plus, karena tidak ada koefisien lagi selain 6X ya, berarti 6X-nya tidak ditambah dengan apapun. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ini, karena dia sama dengan, dia berarti pindah ruas. Yang tadi ada di kanan berubah menjadi di kiri, berarti menjadi negatif 369 plus 9 sama dengan 0. Begini kan, kalau persamaan kuadrat harus ada sama dengan 0-nya. Nah, selanjutnya berapa hasilnya? 2X kuadrat plus 6X negatif 369 plus 9, hasilnya adalah negatif 360 sama dengan 0. Terus Bu, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini kita hasilkan menjadi faktor. Berapa faktor dari persamaan 2X kuadrat plus 6X negatif 360? Nah, kalau difaktorkan ini kita dapat hasilnya adalah 2X 2X negatif 24. Kemudian X plus 15 sama dengan 0. Terus selanjutnya bagaimana? Kita hasilkan berapa HP-nya atau himpunannya, ya kan, himpunan penyelesaiannya. Berarti kalau gitu kita keluarkan 2X sama dengan yang tadinya negatif 24 berarti berubah menjadi positif 24. Kemudian X sama dengan 24 bagi 2. Berarti X sama dengan berapa hasilnya? 12. 24 bagi 2. 12, ya kan? Ataunya adalah X plus 15 ya. Berarti kalau begitu dia menjadi X sama dengan yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Negatif 15 gitu ya. Nah, sampai di sini dulu kalian ketahui. Ini kita udah dapat sebenarnya salah satu rusuknya ya kan. Tapi kalian lihat kalau rusuk itu tidak ada yang angkanya negatif ya kan. Panjang rusuk tidak boleh negatif. Berarti kalau gitu persamaan X sama dengan negatif 15 ini tidak memenuhi syarat. Jadi kalau gitu yang kita pakai adalah X-nya sama dengan 12. Dan ini belum selesai, ya kan? Baru satu rusuk saja yang kita ketahui. Nah, sekarang lihat di sini persegi A adalah 3 cm lebih besar daripada rusuk B, ya kan? Ini persamaannya. Tadi katanya rusuk A itu X plus 3. Nilai X-nya sudah kita tahuin, yaitu 12 ditambah 3, berarti panjang rusuk A adalah 15. Panjang rusuk B berapa? Ya ini, 12. Gitu. Selesai deh sampai di sini. Jadi ada dua jawaban ya kan. Yang pertama panjang rusuk A itu 15 dan panjang rusuk B itu adalah 12. Ini ya guys. Diingat caranya. Jadi sebenarnya ini masuknya ke persamaan kuadrat ya kan, mencari salah satu nilai X ya gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Sketsa grafik fungsi kuadrat jika diketahui nilai A lebih besar daripada 0. Nah, ini kalian harus ketahui dulu nih. Ini ada rumusnya ya kan, atau ada keterangannya gitu. Kalau misalnya jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, pertanyaannya itu kan jika A lebih besar daripada 0 ya kan, berarti terbuka ke atas. Jadi kalau ditanya sketsa grafik itu permisalan begini. Ada grafik di sini di sumbu X ya kan, misalnya di sumbu X. Nah, karena dia dikatakan A lebih besar daripada 0, maka grafiknya akan terbuka A lebih besar daripada 0 ya, benar ya, grafiknya akan terbuka ke
atas. Nah, berarti ya dari ini kan sumbu X-nya gitu. Terus diminta gambar sketsa grafiknya. Ya kurang lebih gambar sketsa grafiknya itu akan seperti ini. Karena dia terbuka ke atas gitu ya. Ini deh. Cuman kayak gini doang sketsa grafik fungsi kuadrat mah. Lanjut ya. Nah, sekarang ke sini. Pada grafik fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, jika nilai a kurang daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke, nah sama nih dengan ini penjelasannya. Kayak ini saya copy dulu, dipindahin jawabannya ke sini. Ini saya perbesar supaya kalian bisa melihatnya. Nah, ini ya. Ini diperhatikan baik-baik, ini harus diingat. Pada grafik fungsi kuadrat, maka kalau nilai A-nya lebih kecil daripada 0, grafik fungsi kuadratnya akan terbuka kemana? Nah, dilihat di sini jika A kurang daripada 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Berarti jawabannya adalah ke bawah. Itu ke bawah. Udah deh, selesai. Jawabannya kayak gini doang. Gak perlu mikir. Yang penting ininya kalian harus hafal dulu ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Grafik fungsi y sama dengan x kuadrat negatif 4x plus 3 memotong sumbu y di titik koordinat berapa? Nah, pertanyaannya kan di sini memotong sumbu y, ya kan? Kalau ada grafik fungsi memotong sumbu y, itu artinya nilai x-nya sama dengan 0 gitu. Ya Allah, memotong di sumbu y. Nah, berarti dia menjadi x sama dengan 0. Setiap nilai x itu berubah menjadi 0 gitu. Nah, kan persamaannya ini, ya kan? Y sama dengan x kuadrat negatif 4x plus 3. Nah, berarti kan setiap nilai x itu berubah menjadi 0, ya kan? Ya sudah, berarti di sini x kuadrat itu artinya 0 kuadrat dikurangin 4 dikali x, x-nya tuh menjadi 0 plus 3. 0 kuadrat ya 0 gitu, 4 kali 0 ya 0, 0 tambah 3 ya artinya adalah 3. Nah, jadi berapa titik koordinatnya? Titik koordinatnya ya jadinya adalah titik gimana sih koordinat. Titik koordinatnya tadi kan x-nya sama dengan 0, ya kan? Y-nya sama dengan 3. Jadi titik koordinatnya adalah 0,3. Gitu guys. Oke, diingat ya, gampang banget caranya. Lanjut. Persamaan fungsi kuadrat yang memotong x di titik negatif 1,0 dan 4,0 dan melalui titik 5,6. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya ini dia ada rumus, ya kan? Rumusnya itu adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurangin X1 tutup kurung kemudian dikali banyak banget iklannya, dikali dengan X dikurangin X2. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita harus tahu dulu berapa nilai X1-nya. Nilai X1-nya itu yang ini. Ya, nilai X1-nya itu adalah yang negatif 1. Nah, nilai X2-nya itu adalah yang 4. Gitu. Terus, nilai Y-nya berapa? Gitu. Nilai X-nya berapa? Nilai Y-nya yang ini. Ini Y, ini X untuk persamaan yang pertama. Sekarang kita masukin nilai Y-nya itu adalah negatif, kebalik ya. Kok saya Y dalam baru X sih? Sorry. X ini Y gitu. Berarti Y-nya itu adalah negatif 6 sama dengan A. Kemudian X-nya berapa? X-nya di situ adalah 5
dikurangin X1 nya adalah negatif 1, tutup kurung lagi, dikali X nya itu adalah 5, dikurangin X2 nya adalah 4, tutup kurung, kemudian negatif 6 sama dengan A dalam kurung. Nah ini ya, lihat ya perubahan tanda, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, berarti 5 ditambah 1 asalnya adalah 6, kemudian dikali dengan 5 dikurangi 4 yaitu 1 gitu. Terus kemudian bagaimana lagi, ini kan hasilnya adalah negatif 6 sama dengan A kali 6 ya 6A ya kan, atau 6 kali 1 kan 6 ya. A kali 6 berarti 6A. Selanjutnya, karena kalau ada seperti ini kita sederhanakan, A nya berubah menjadi di sebelah kiri, terus kemudian negatif 6 per 6. Nah maka nilai A nya adalah sama dengan negatif 6 per 6 yaitu negatif 1. Nah ini belum beres, kita baru tahu nilai A nya ya kan. Masukin lagi karena kita udah dapat nilai A nya berapa, maka lanjut ke, sebentar ini mau di garis ke bawah. Nah maka masukin lagi ke rumusnya itu adalah, diingat ya, Y sama dengan A dalam kurung X dikurangin X1 dikali X dikurangin X2 gitu. Nah karena kita udah dapat nilai A nya gitu kan, nah sekarang kan dia tanyakan persamaan fungsi kuadratnya kan, nah, dia tanya persamaannya, jadi si nilai ininya sudah tidak digunakan lagi ya kan. Jadi langsung saja Y sama dengan A nya adalah nilainya negatif 1, X dikurangin X negatif 1 ya, tutup kurung, terus dikali X dikurangin X2 nya berapa, X2 nya adalah nilainya 4. Nah, lanjut Y sama dengan negatif 1, kemudian ini kan jadinya adalah plus ya, nih negatif ketemu negatif ya kan, jadinya X plus 1 dikali X negatif 4 gitu. Terus selanjutnya bagaimana? Nah selanjutnya itu biar mempermudah, kalian kalikan dulu nih, ini dikalikan dulu gitu. Jadi negatif 1 dalam kurung X kali X itu adalah X kuadrat, X kali negatif 4 itu adalah negatif 4X, 1 kali X adalah berarti positif X ya, 1 kali negatif 4 berarti negatif 4 gitu. Nah selanjutnya negatif 1 X kuadrat, negatif 4X plus 4 negatif negatif 4X plus X, berarti kan jawabannya adalah negatif 4 ditambah 1 gitu, hasilnya adalah negatif 3X negatif 4. Nah sekarang kita selesaikan, ini kalikan dengan ini semua ya kan, ini kalikan ini semua, 1 kali X kuadrat ya berarti negatif X kuadrat, negatif 1 kali negatif 3X berarti negatif kali negatif hasilnya adalah positif 3X, negatif 1 kali negatif 4 berarti hasilnya adalah positif 4. Sudah selesai sampai di sini. Jadi ini persamaannya gitu ya. Lanjut lagi, Zara membuat sebuah persegi panjang dengan ukuran keliling 80 cm. Luas persegi panjang tersebut dinyatakan dengan fungsi kuadrat. Bagaimana fungsi kuadratnya? Ini mah gampang banget. Sekarang kita tahu dulu keliling. Keliling dari persegi panjang itu adalah, yang diketahui kelilingnya ada 80. Nah, keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar kan. Ya Allah, indah banget tulisannya. Dimaklumin ya, tabelnya mencong-mencong. Nah, kan kemudian berapa? Ini kan rumus kelilingnya ya kan, sama dengan 80. Sudah diketahui 80-nya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ini kita pindahkan mana yang bisa kita hitung.
P tambah L sama dengan 80 dibagi 2, maka P tambah L hasilnya adalah 40. Terus selanjutnya bagaimana, Bu? Nah, habis itu kita pindah ruas di sini. L sama dengan 40 negatif P. Gitu. Terus langsung, kan dia tanyakan luas persegi panjang kan, maka L-nya adalah 40 negatif P. Terus kalau luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya kita belum tahu, ya kan? Maka menjadi masih P. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya di sini ada persamaannya, yaitu 40 dikurangin P. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah tinggal dikalikan saja. Gitu, tinggal dikalikan. P kali 40 artinya 40 P. P kali negatif P berarti kan negatif P kuadrat. Udah selesai. Dinyatakan dengan fungsi kuadrat. Sampai sini doang. Gitu. Ini fungsi kuadratnya. Gitu. Jadi L sama dengan L persegi itu sama dengan 40P negatif P kuadrat. Gitu ya. Dipahamin aja nanti caranya sama kalian. Sebenarnya mudah banget. Itu diketahui kelilingnya 80, ya kan. Rumus mencari keliling itu adalah 2 dikali P tambah L sama dengan 80, karena sudah diketahui soalnya ada 80. Nah, ini doang kayak begini. Lanjut ya ke soal berikutnya nomor 7. Dalam praktek olahraga tolak peluru, Isa melempar peluru ke udara. Ketinggian peluru dalam T detik dirumuskan oleh ini. Nah, oke. Yuk langsung aja. Rumusnya bagaimana, Bu? Rumusnya itu adalah, kalau ditanya H dalam kurung T itu adalah sama dengan 0, ya kan. Lanjut aja. Diketahui itunya adalah 40T dikurangin 5T kuadrat, ya kan. Nah, maka T kuadrat bisa, atau dia karena kita mau mencari detik kan, mencari waktu kan, mencari waktu itu kan T itu. T kuadrat itu berarti 40 dibagi 5. Tuh. Terus kemudian T kuadrat hasilnya adalah 40 bagi 5 itu berapa? 40 bagi 5 adalah 8. Berarti jawabannya adalah 8 detik. Ini doang. Ya, seperti ini rumusnya. Lanjut lagi ya. Titik balik fungsi fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 6x plus 4. Bagaimana nih kalau titik balik? Itu rumusnya adalah, kita ada rumus juga ya. Jadi kalian harus hafal dulu rumusnya. Kalau titik balik itu xp, yp, rumusnya adalah negatif b per 2 dikali a, negatif dalam kurung b kuadrat dikurangin 4 dikali a dikali c, gitu. Terus per 4 dikali a. Nih. Nah, kita masukin dulu, karena dia di sini pakai rumus ada nilai A, B, C dari persamaan ini. Kita tahu ya kan, nilai A-nya itu adalah ini ya. Nilai A-nya adalah negatif 3. Nah, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 6. Nilai C-nya adalah 4. Langsung saja, karena kita udah punya rumusnya, jadi langsung masukin ke dalam rumus. Negatif B, karena B-nya nilainya 6, berarti negatif 6 per 2 dikali A, A-nya berapa? Negatif 3, ya kan, negatif dalam kurung B kuadrat itu berarti 6 kuadrat dikurangin 4 dikali A, A-nya adalah negatif 3 dikali C, C-nya berapa? C-nya adalah 4. Tutup kurung dibagi 4 dikali A, A-nya adalah negatif 3. Langsung kita selesaikan dulu di sini.
2 kali negatif 3 berarti negatif 6 per negatif 6, koma, dalam kurung 6 kuadrat itu berapa? 36. 36 dikurangin 4 dikali negatif 4 ya. Negatif 4 dikali negatif 3. Berarti jawabannya adalah positif 12. Nah, positif 12 dikali 4. 12 kali 4 berarti jawabannya adalah positif 48. Set. Jangan lupa ini dibagi 4 kali 3 adalah 4 kali negatif 3 adalah negatif 12, ya kan? Nah, negatif 6 bagi negatif 6 berarti positif 1, koma, negatif 36 tambah 48 berarti dalam kurung 84 gitu, per negatif 12. Atau ini langsung aja nggak usah di dalam kurung lagi karena sudah tidak ada temannya, ya kan? Bisa langsung jadinya adalah negatif 48. Nah, sekarang kita jawab finish terakhirnya adalah negatif 48 dibagi negatif 12. Hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya titik balik fungsi fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 6x plus 4. Jawabannya adalah 1,7. Ini ya, jawabannya 1,7. Nah, gitu aja caranya. Ini diperhatikan rumusnya. Sama kalian nanti diingat-ingat kalau ada pertanyaannya titik balik fungsi ya. Itu rumusnya adalah negatif b per 2 kali a dalam kurung ini jangan lupa negatif dulu ya, negatif dalam kurung b kuadrat dikurangin 4 dikali a dikali c per 4 dikali a gitu. Lanjut soal berikutnya, pada grafik fungsi kuadrat a x kuadrat plus bx plus c jika nilai d sama dengan 0 maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu x di titik gitu. Nah, pertanyaannya jika nilai D sama dengan 0. Perhatikan aja di sini. Di sini diketahuin kalau misalnya nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di satu titik. Jadi, jawaban untuk ini adalah 1. Ya. 1 titik. Sudah selesai deh. Sampai di situ. Ini jawabannya. Ya, ada 9 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, yang kalian bikin pusing-pusing. Bu, ini gimana Bu caranya Bu? Saya pusing sekali. Diperhatikan baik-baik videonya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya keburu akan saya bantu lagi. Tapi saya rasa yang paling sulit ya mungkin ini doang sih gitu. Lebihnya bisa lah dipelajarin ya. Oke, dari soal pertama tuh perpangkatan, itu semua keluar ya, perpangkatan jangan lupa, bahkan sampai notasi ilmiah juga ada ya. Terus terakhir yang pelajaran bab ketiga, transformasi geometri, diperhatikan baik-baik pertanyaannya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih, semangat selalu belajarnya. Ingat, matematika itu butuh kesabaran, ketelitian, dan fokus bacanya teliti. Oke, good luck untuk besok. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Thank you guys.